Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa penting membicarakan perlunya berpegangan dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dari awal dulu, sejak awal Islam disebarkan kepada bangsa kita, rumpun bangsa Melayu. Rumpun bangsa Melayu ini mulai dari Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei, kemudian Filipina, Indonesia. Ini rumpun bangsa Melayu. Nah, Islam ini sejak awal disebarkan kepada bangsa kita memang Islam model Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Di dalam akidah mengikuti mazhab Imam Asy'ari. Dalam tasawuf mazhab Imam Junaid al-Baghdadi. Tarekat tasawufnya bermacam-macam. Kalau orang Melayu biasanya Naqsyabandiyah Khanidiyah. Jadi mulai dari Jambi ke barat sampai ke Aceh itu Naqsyabandiyah Khanidiyah. Ada mursyid dari Riau yang terkenal cuma pindah ke Medan, Syekh Abdul Wahab Rokan. Asalnya dari Rokan. Beliau mursyid Naqsyabandiyah Khanidiyah. Mursyidnya orang-orang Sumatera. Nah, ini ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Mazhabnya, fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari dan Sufi. Sejak awal. Nah, sekarang belakangan ini ya kira-kira 150 tahun ya dari sekarang, atau hampir 200 tahun. Umat Islam di Indonesia ini kedatangan berkembang aliran-aliran lain itu. Awalnya dulu 200 tahun lalu atau 150 tahun yang lalu, yang berkembang itu cuma 3. Yang pertama Syiah, yang kedua Salafi Wahabi, yang ketiga aliran-aliran lokal yang ngajak tidak sholat, aliran kebatinan. Dulu asalnya 3. Karena 3 aliran ini berkembang, para ulama Melayu mendirikan organisasi. Di Jawa muncul Nahdlatul Ulama. Di Medan muncul Jamiyatul Wasbiyah. Kemudian di Minang dan Melayu muncul organisasi Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Lombok muncul Nahdlatul Wathon. Di Sulawesi muncul Al-Khairat. Mengapa? Ini untuk menjaga eksistensi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengkoordinasikan, mendirikan pesantren-pesantren, madrasah-madrasah ini ya. Dulu itu 3 aliran yang berkembang. Sekarang ada berapa yang merok-orok Ahlus Sunnah. Sekarang ini sudah bukan 3 saudara aliran sesat di negeri kita. Berapa? Gak tahu berapa. Karena gak terdeteksi semua. Saya tahun 2009 pernah mencoba dengan kawan-kawan meneliti aliran sesat di daerah Tapal Kuda, Jawa Timur. Separuh Jawa Timur, Surabaya ke timur. Dari Surabaya ke timur itu aliran sesat yang tercatat sekitar 250. Separuh Jawa Timur. Berarti kalau pukul rata di Jawa Timur saja 500.
Di Jawa provinsinya ada 6. Kalau tiap provinsi 500, berarti di Jawa kira-kira ada berapa? Ada 3.000 mungkin. Belum lagi di Sumatera. Artinya apa? Aliran sesat ini banyak. Cuman aliran sesat yang ada, yang paling besar perkembangannya, terutama di Riau. Di Riau ini 2 yang perkembangannya pesat. Cuma yang satunya sudah redup. Siapa? Yang pertama Salafi Wahabi, yang kedua HTI Hizbut Tahrir. Tapi ini sudah banyak bertaubat kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Salafi Wahabi ini di Sumatera yang menjadi sasaran penyebaran dakwah Salafi Wahabi di Sumatera ini segitiga emas. Segitiga. Mana? Riau, Sumbar, Jambi. Ini pusatnya Salafi Wahabi. Ini kawan-kawan dari Sumbar beberapa hari yang lalu ngubungi saya, gelisah. Ini gimana ini kiai di Sumbar ini? Salafi Wahabi bukan mendirikan pesantren, sama perguruan tingginya lahannya 23 hektar. Katanya, saya bilang, loh di Pekanbaru sudah lebih awan dari sana. Karena di Pekanbaru ya macam-macam lah. Kita tahu semuanya nama-namanya itu. Nama-namanya. Bahkan sebagian pakai nama Imam Syafi'i. Hati-hati ya. Kalau ada masjid atau sekolah namanya Imam Syafi'i. Mengapa? Saya perhatikan mulai dari Aceh sampai Indonesia Timur. Yang bernama Imam Syafi'i itu kebanyakan Wahabi. Jadi bukan pengikut mazhab Syafi'i. Karenanya kita hati-hati. Nah, apakah Salafi Wahabi ini salah? Ya salah memang. Sesat dan menyesatkan. Loh, mereka bacaan Qur'annya bagus. Ini justru tanda-tandanya. Karena aliran sesat di akhir zaman itu gak harus pakai tato, pakai tindik, pakai anting-anting, pakai kalo. Gak. Justru kadang-kadang Qur'annya bagus. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban dari Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di mana hadisnya itu? Innama katakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian seorang laki-laki yang baca Qur'an. Baca Qur'an. Loh, baca Qur'an itu kan bagus. Jadi Rasulullah kok khawatir? Berarti masalah ini. Baca Qur'annya menjadi fitnah. Baca Qur'annya merusak terhadap masyarakat. Mengapa? Hatta idza ruwiyat bahjatuhu hanai. Hingga ketika orang ini kelihatan indah karena Al-Quran. Suaranya merdu. Hafal Al-Quran. Indah. Orang senang pada orang ini. Qurannya luar biasa. Setelah indah karena Al-Quran. Wasoloni da'an lil Islam. Dan dia menjadi penolong di Islam. Kok penolong Islam? Mungkin mendirikan masjid. Mendirikan madrasah diniyah. Rumah tahfidz. Orang diajak bertaubat, diajak bersedekah, diajak sholat. Nah, setelah orang ini indah karena Al-Quran. Dan orang ini juga menjadi penolong Islam. Apa yang terjadi? Ghayyarabu ila masya'allah. Dia merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Kok merubah ajaran Al-Quran? Yang tidak syirik dia syirikkan. Yang tidak haram dia haramkan. Yang tidak wajib dia wajibkan. Jadi ajaran Al-Quran dirubah sama dia. Fansalakha min. Lalu dia melepaskan dirinya dari Al-Quran. Insilah itu macam ular. Ular itu setiap waktu kan melepaskan diri dari kulitnya. Al-Quran itu dilepas. Wa nabalahu wara'a wahri. Lalu Al-Quran dia lempar ke belakang.
Kulitnya ular itu sama ularnya akan ditinggal gitu. Dilempar ke belakang. Setelah Al-Burhan dilempar ke belakang, lalu apa yang dia lakukan? Fasa'a ila jarihi bisaif. Dia menyerang tetangganya dengan pedang. Tetangganya dibunuh. Kalau punya bom, tetangganya dibom. Kalau punya pistol, tetangganya dipistol. Mengapa tetangganya dibom, dibunuh? Waramahu bisyirki, tetangganya dia syirikkan. Dia tuduh syirik. Para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma awla bisyirki ar-rami amin marji. Hai Rasulullah, siapa dari dua golongan yang lebih berhak dianggap syirik? Yang menuduh syirik atau yang dituduh? Sebenarnya yang syirik yang mana? Rasulullah menjawab, banil rabi. Justru yang menuduh syirik yang lebih berhak dianggap syirik. Mengapa? Karena ajaran Al-Quran dirubah oleh dia. Nah, ini kelompok mana yang sesuai dengan hadis ini? Qurannya bagus, penonon Islam. Al-Quran dirubah maknanya. Siapa? Salafi Wahabi. Salafi Wahabi ini merubah Al-Quran, saudara. Yang dirubah bukan bacaannya, tetapi pengertiannya. Kok merubah Al-Quran? Ada amalan-amalan yang sunnah justru disyirikkan oleh dia. Mengapa disyirikkan? Pakai dalil Al-Quran. Kok bisa pakai dalil Al-Quran? Ya, Al-Quran memang menjelaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah sesatkan banyak orang sebab Al-Quran. Dan Allah tunjukkan beri hidayah banyak orang sebab Al-Quran. Al-Quran ini kalau yang membaca orang gak ngerti bisa tersesat. Atau orang punya kepentingan bisa tersesat. Kalau yang baca orang alim, orangnya lurus, dapat hidayah. Kok bisa begitu? Ini yang disyirikkan oleh Salafi Wahabi. Orang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah dengan para nabi dan para wali, dibilang syirik. Mengapa syirik? Pakai Al-Quran. Kata Wahabi, loh ya syirik dong. Karena orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW ketika ditanya, mengapa kalian menyembah berhala? Itu patung-patung, batu-batu, kenapa disembah? Orang musyrik menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata orang musyrik, kami enggak menyembah berhala-berhala itu melainkan agar berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Artinya apa? Wasilah aja. Disembah sebagai wasilah. Lalu apa kata Wahabi? Nah, orang musyrik itu musyrik karena mereka menyembah berhala, tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kalian yang bertawassul, bertamarruk, beristighatsah dengan nabi dan wali itu syirik juga. Mengapa? Karena menjadikan para nabi dan wali perantara mendekatkan diri pada Allah. Nah, ini berarti merubah Al-Quran. Si Wahabi ini. Mengapa merubah Al-Quran? Karena orang musyrik pada berhala memang menyembah. Makanya Al-Quran menggunakan diksi, menggunakan narasi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna. Kami tidak menyembah berhala kecuali agar berhala mendekatkan kami kepada Allah. Artinya apa? Orang musyrik ini beribadah kepada berhala memang beribadah. Nah, kalau beribadah kepada berhala ya kafir, walaupun bilangnya sebagai wasilah. Adapun orang mukmin, orang beriman kepada para nabi dan kepada para wali, itu bukan beribadah. Tapi apa? Berwasilah, berperantara, bertawassul. Perantara tawassul itu perintah di dalam Al-Quran. Ya hayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Wasilah itu artinya perantara.
Apa wasilah? Kata Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini imamnya Ahlus Sunnah. Cuma namanya dipakai-pakai Wahabi. Wahabi kalau bikin masjid, bikin lembaga, Ma'had Ibnu Katsir. Ada di Pekanbaru? Belum ada. Nanti ada, kalau sekarang belum ada. Yang jelas di Imam Syafi'i sudah dipakai. Imam Syafi'i juga bertawassul macam kita. Wasilah itu artinya apa? Wasilah itu kata Imam Ibnu Katsir, wal wasilah hiyallati yutawassalu biha ila tahsyiril maqsud. Wasilah itu adalah sesuatu yang mengantarkan kita menghasilkan apa yang menjadi tujuan. Saya dari Surabaya ke Pekanbaru. Kalau jalan kaki kira-kira berapa lama? Gak tahu, gak pernah nyoba. Mungkin 2 bulan deh. Yang jelas 1 bulan lebih. Karena ingin cepat, maka apa? Naik pesawat yang langsung dari Surabaya ke Pekanbaru. Ternyata dari Surabaya ke Pekanbaru naik pesawat 2 jam 15 menit. Nah, pesawat ini namanya wasilah. Cuma wasilah dari Surabaya ke Pekanbaru. Kita ini berdoa kepada Allah, sebuah doa kita dikabulkan oleh Allah. Masalahnya, sesuatu yang kita minta, nyampainya kapan gak tahu. Mengapa? Karena kita memang bukan orang dekat pada Allah. Memang Allah dekat sama kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fahimni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan aku dekat. Allah memang dekat sama kita. Cuma kalau kita minta enggak segera dikasih karena kita yang menjauh. Kadang-kadang orang berdoa pada Allah, ya Allah ingin ini. Enggak dikasih, ingin punya mobil, enggak dikasih. Begitu sudah tua, enggak kuat jalan, naik mobil enggak enak, anaknya punya mobil. Baru ingat dia, saya dulu memang ingin punya mobil. Sekarang ada mobil, sudah gak tahan naik mobil. Yang coba kita ini gak punya dosa, gak perlu berdoa saudara. Ingin aja dikasih oleh Allah. Dulu ada ini ya di Jawa, ada istrinya kiai kami. Ada istrinya ulama lah di Jamai. Istrinya bukan kiainya. Misalnya sekarang ini tidak lagi musim mangga. Beliau kepingin mangga. Ngomong sama santrinya, saya nih kok ingin makan mangga ya. Padahal tidak lagi musim mangga. Tiba-tiba sebentar kemudian ada tamu datang bawa mangga. Nanti lama-lama ingin durian. Padahal lagi gak musim durian. Kok ingin durian ya? Tiba-tiba ada tamu ngantar durian. Cuma bilang ingin aja, dikasih oleh Allah. Mengapa? Gak pernah bermaksiat. Gak pernah macam-macam, ibadahnya tekun. Ya kalau yang memang STMJ ini, saudara tahu STMJ? STMJ itu artinya sholat terus, maksiat jalan. Artinya ya ada waktunya sholat, waktunya maksiat, ya maksiat juga lah. Kan STMJ namanya. Kalau yang jawab STMJ ini, ya karena memang campur-campur pekerjaannya. Kadang sudah doa berkali, mana doa saya? Katanya Tuhan dekat, gak dikasih sampai sekarang. Banyak dosa aja. Nah yang begini ini perlu tawassul, perlu wasilah. Dan wasilahnya itu ya macam-macam. Ini wasilah. Nah gini artinya apa? Orang-orang Wahabi mensyirikkan orang. Itu merubah Al-Quran. Al-Quran itu dirubah-ubah. Dan ini bukan cuma merubah Al-Quran, mensyirikkan orang. Macam-macam lagi mereka. Wahabi ini kalau punya pandangan berbeda dengan mayoritas umat Islam. Lalu pakai dalil Al-Quran. Itu biasanya penafsirannya dirubah. Kalau gak percaya, saudara rekam, tanyakan sama ustadz yang hadis. Suruh tengok di kitab tafsir. Pasti mereka menipu itu. Wahabi. Makanya kita ini hati-hati dengan Wahabi.
Jangan main-main dengan Wahabi. Siapapun kalau Wahabi atau berpotensi menyebarkan Wahabi, buat jauh-jauh, masukkan ke tong sampah. Ini sebentar lagi nih pilkada. Karena di Pekanbaru ini memang Wahabi ini luar biasa. Khawatir ada calon-calon yang terindikasi dekat dengan Wahabi atau Wahabi. Hati-hati, masukkan ke tong sampah. Jangan dipilih, karena berdosa, hukumnya milik orang-orang Wahabi itu. Ini baru tawassul. Dan tawassul ini tidak syirik, karena selain ajaran Al-Quran, Rasulullah SAW juga yang mengajarkan. Itu tawassul. Ini contoh ya, jelas tawassul. Suatu ketika Rasulullah SAW mengajar di rumah salah seorang sahabat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki tunanetra datang. Ya Rasulullah, ud'ullah ayyakshifa basra. Rasulullah, doakan pada Allah agar saya sembuh dari tunanetra, dari buta. Lalu Rasulullah kasih opsi sama dia. In syi'ta sabarta fahuwa khairun lak. Kalau kamu mau, kamu sabar aja. Biar buta sampai mati. Itu lebih baik buat kamu. Karena kamu gak lihat maksiat dan kamu dapat pahala terus. Bangun atau tidur kamu pahala terus. Pahalanya buta itu. Tapi ya kalau wa in syi'ta da'autulak. Tapi kalau kamu mau tak doakan. Teruslah kamu. Ternyata kata laki-laki itu, ud'ullah ya Rasulullah. Doakan saja Rasulullah. Saya ingin lihat katanya. Akhirnya apa? Ternyata laki-laki ini oleh Rasulullah diperintahkan itil mi'du'at. Kamu datang ke tempat wudu, fa'ahsinil wudu. Kerjakan wudu dengan baik. Summahtil masjid, lalu kamu ke masjid. Summa sholli raka'atain, lalu kamu sholat sunnah 2 rakaat. Summa qul, lalu baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Wa atawajjab ilaika, dan bertawassul kepadamu. Bertawassul, berperantara kepadamu. Binabiyyika Muhammadin, dengan nabimu Nabi Muhammad SAW, Nabi Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Nah ini namanya kan bertawassul kan. Lalu beristighatsah, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Nabi Rahmah, wahai Nabi pembawa rahmat, inni tawajjahtu bika ila Rabbi, sesungguhnya aku bertawassul denganmu kepada Tuhan. Fi hajati hadhihi lituqdani, mengenai hajatku ini agar dikabulkan oleh Allah untukku. Allahumma fasyaffi'hu fiyya, ya Allah terimalah syafaat nabiku untuk diriku. Wa syaffi'ni fi nafsi, dan terimalah permohonanku untuk dirimu sendiri. Laki-laki ini pergi, ada yang ngantar ke tempat wudu. Habis itu ke masjid. Di masjid sholat hajat doa, lalu baca doa itu. Selesai doa, datang ke tempat Rasulullah sudah sembuh dari buta. Dan ini hadisnya sahih. Banyak kitab hadis yang meriwayatkan. Hatta ulama Wahabi bilang hadisnya sahih. Cuma ditakdir tamwin. Kata Wahabi, apa kata Wahabi? Doa ini boleh dibaca ketika Nabi masih hidup. Doa tawassul. Kalau Nabi sudah meninggal, gak boleh dibaca. Kenapa gak boleh? Karena syirik. Kita tanya sama Wahabi, yang bilang begitu siapa? Nabi apa kamu? Apa Nabi pernah bilang, maaf ya, doa ini jangan dibaca kalau saya sudah meninggal? Ada enggak dari Nabi? Ternyata gak ada. Siapa yang bilang? Ya Wahabi. Artinya apa? Wahabi ini Al-Quran dirubah, hadis dirubah juga salkaraf. Dan doa tawassul macam ini tetap dibaca sampai akhir zaman. Karena setelah Rasulullah wafat, para sahabat mengajarkan doa ini kepada muridnya. Para sahabat wafat, muridnya mengajarkan kepada murid-muridnya. Sampai dicatat di berbagai kitab hadis, sampai kepada guru-guru kita, lalu sampai kepada kita. Saya ini
pernah ya cerita tentang hadis ini. Saya ceramah di Malaysia, di Johor, lalu menerangkan tentang tawassul. Saya terangkan hadis ini. Saya bilang doa tawassul ini boleh untuk apa saja. Untuk kesembuhan, untuk cari kerja, untuk perjodohan. Terus saya sambil berselorok, bahkan kalau bisa juga dibaca untuk kawin lagi. Saya bilang begitu. Hanya sama ustadz tuh dicatat hadisnya. Dapat 1 tahun kemudian saya undangan lagi ke Malaysia. Nah, imam besar di negeri itu yang dulu ikut daurah itu, saya mau pulang di bandara, datang bawa istri, bawa bayi. Pak Kiai, apa? Tolonglah Pak Kiai ke rumah makan kudu. Saya rindu sama Kiai, ingin makan-makan sama Kiai. Akhirnya ke rumah makan. Lalu saya tanya, ini anak kamu? Ini barokah Kiai, katakan. Ini istri kamu, barokah Kiai. Apa? Masa ditanya barokah kok? Jawab istri apa bukan kok barokah? Hanya saya tanya sama, apa maksudnya Pak Kiai? Ini si imam ini kawin lagi, katanya. Ini sudah dapat tanah. Oh, kamu kawin lagi? Iya Pak Kiai. Buat kawin lagi? Loh, Pak Kiai yang ngasih doanya dulu. Saya baca itu langsung barokah Kiai, langsung diterima ngelamar anaknya orang. Ini hasil satu, Mas. Langsung punya anak setahun. Habis gitu setahun lagi saya ada daurah di Kepulauan. Yang imam besar ini ikut juga. Karena sejak saya dapat, saya undang kerajaan, imam-imam tuh harus ikut. Ini datang bawa lagi, yang dulu agak tinggi, yang ini agak pendek dikit. Loh, ini kayaknya bukan yang dulu. Terus dia tanya, ini siapa lagi? Alhamdulillah Pak Kiai, katanya. Doanya Pak Kiai barokah. Doa yang mana? Itu doa tawassul itu dapat pagi, katanya. Artinya apa? Doa tawassul itu bisa untuk apa saja. Ini bukan mendorong untuk gitu-gitu ya, nah, itu ya. Maksudnya karena saudara kan gak hafal juga doanya, sudah lupa doanya. Ada rekamannya. Artinya apa? Wasilah itu untuk apa? Nah, ini bab wasilah. Wasilah tabarruk apapun yang ditahrif oleh Wahabi dirusak. Dan ini ajaran agama yang dirusak oleh Wahabi banyak, saudara. Bukan hanya ini. Ini contoh ya, budaya tradisi kita di dalam sholat. Kita ini kalau habis sholat ya, kalau habis sholat berjamaah biasanya zikir keras. Kalau di tempat Wahabi dia begini. Imamnya habis salam menghadap jamaah, bibirnya gerak-gerak. Dan kita gak dengar baca apa dia. Baca apa ini gak jelas. Jamaahnya gak dengar. Karena gak dengar jamaahnya bingung. Mau ngapain ini? Akhirnya jamaahnya turun. Begitu jamaahnya turun, ustadznya turun juga yang jadi imam. Kalau kita habis sholat baca zikir keras. Mengapa zikir keras? Rasulullah SAW kalau menjadi imam zikirnya habis sholat dibaca keras. Keras. Jamaahnya keras juga. Mengapa keras juga? Di dalam kitab-kitab hadis, misalnya Sahih Bukhari, para sahabat itu habis sholat zikirnya keras. Dan jamaah ini gak macam Wahabi. Kalau Wahabi ini ya, misalnya bermakmum di Nurul Iman, imamnya baca zikir keras. Begitu tahu imamnya zikir keras langsung naik darah. Karena naik darah langsung pergi. Kayak ngamuk, kayak marah. Saya tanya sama murid saya mantan Wahabi. Kamu dulu waktu Wahabi kalau imamnya zikir keras langsung pergi. Iya biaya katanya. Kenapa? Perlawanan pada kemungkaran.
Apa aja yang mungkar. Ya kita ini dulu dibodoh-bodohi dia ya sama ustadz karena. Ya kan memang gak mungkar, ya gak mungkar memang. Cuma mereka merubah ajaran Al-Quran. Mereka turun duluan ini melanggar sunnah. Mengapa melanggar sunnah? Karena para sahabat mau berdiri dari tempat sholat nunggu Rasulullah berdiri. Makanya di dalam Sahih Bukhari, fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqama ar-rijal. Apabila Rasulullah berdiri meninggalkan tempat sholat, jamaah laki-laki di belakangnya baru berdiri. Nah, kalau imamnya masih baca zikir, makomnya pergi duluan, meninggalkan sunnah. Ya kalau jamaahnya ramai gak apa-apa. Kalau jamaahnya cuma 3 orang, imamnya sudah baca zikir nyarik, ternyata makomnya ketiga-tiganya wahab, langsung ditinggal. Kan kasihan imamnya, gak sopan namanya. Ditinggal sendirian nih. Nah, ini artinya apa? Wahabi ini memang merubah ajaran agama. Dan ajaran agama yang dirubah tuh banyak, saudara. Makanya hati-hati. Fitnah akhir zaman ini yang berbahaya di antaranya fitnah Wahabi. Karena dengan merubah ajaran Al-Quran, Wahabi ini mengkafirkan umat Islam. Sementara Wahabi mengangkat Abu Jahal dan Abu Lahab orang mukmin yang sempurna. Padahal di dalam Al-Quran Abu Lahab jelas turun surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Surat Tabbat itu turun ketika Abu Lahab masih hidup. Seandainya Al-Quran ini bohong, Abu Lahab itu mestinya pura-pura masuk Islam. Wah, gak benar itu, ini saya sudah Islam. Ternyata enggak kan? Sampai mati Abu Lahab itu kafir. Lah sudah kafir seperti itu, kata Wahabi bermukmin, termasuk orang beriman. Jadi dirubah nih. Wahabi ini tauhidnya menganggap orang beriman itu kafir, sementara orang kafir beriman. Dibolak-balik ajaran agama. Karenanya hati-hati. Saudara kalaupun berjamaah, cari imam yang ahlus sunnah wal jamaah. Cari masjid yang aswajah. Orang yang tidak aswajah jangan jadi imam di sini. Kalau orang Wahabi jadi imam, kita makmumnya malah makruh. Gak dapat pahalanya berjamaah. Saya kira ini ya. Ini gimana? Dia sudah azab. Kita tak boleh Ustaz. Hah? Nanti pada Isya kita sab. Ini karena sudah isya, kita sholat isya dulu ya. Habis sholat isya nanti kita sambung dan insya Allah lebih seru lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya yang poin 12. Yang pertama mengenai apakah ada berbeda perilaku pengakuan amal baik dalam pesanan Nabi antara haus bawah jemaah ya Wahabi baca atau Salafi Garisa. Ini pertama. Yang kedua, apakah Majelis Ulama Indonesia mengizinkan atau mentolerir keberadaan pada Wahabi ini. Atau dari amal ibadah, karena pelapor ibadah, saya sebagaimana telah saya contoh tadi tentang bahwa ada salah satu di antara komunitas, mungkin komunitas Islam, mungkin saya akan mau menunjukkan nama di sini. Ada setelah orang itu mereka tidak dapat tolak. Apakah itu boleh dikatakan Salafi atau Wahabi? Itu jadi dua sih. Terima kasihnya. Pertanyaan pertama, apa perbedaan perilaku orang-orang Ahlus Sunnah dengan orang Wahabi di negeri kita? Yang kalau perilaku itu yang berbeda dalam ibadah. Pertama,
Kalau orang Ahlus Sunnah di Indonesia biasanya di dalam tata cara beribadah mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Mulai dari wudu, sebelum wudu membaca niat nawaitul wudu'a, nanti sholat baca usolli fardal isya, kemudian basmalahnya dibaca jahar ya. Kalau sholat subuh ditambah dengan kunut, itu kita. Kalau Wahabi biasanya gak ada. Kalau wudu gak pakai nawaitu, puasa gak pakai nawaitu somagatin, sholat gak pakai usolli, kadang basmalahnya gak kedengaran entah kemana, dan subuh pasti gak baca kunut. Kemudian habis sholat biasanya senyap-senyap aja, entah baca zikir apa mengheningkan cipta gak tahu itu, karena gak dengar suaranya mereka. Memang beda dengan kita. Lalu habis itu kalau kita biasanya berjabatan tangan, kalau mereka malah membid'ahkan jabatan tangan. Saya beberapa waktu yang lalu diundang di Bogor, jamaah tanya, Kiai ini ada orang Wahabi habis sholat kalau diajak salaman malah tangan kita dipukul. Apa ada dalilnya memukul tangannya orang? Malah di Bandung ada yang nanya, ya ada Wahabi Kiai habis sholat diajak salaman malah tersinggung. Apa ada dalil tersinggung? Padahal, dan ini juga lagi baru-baru ini viral ya, Wahabi melarang salaman. Loh, oh Rasulullah diajak salaman habis sholat tuh mau. Hadisnya di Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Juhaifah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal Badha. Rasulullah keluar pada waktu cuaca panas sekali ke daerah Badha. Fatawadda'a, lalu Rasulullah berwudu. Thumma shalla dhuhra rak'atain wal qasr rak'atain. Karena Rasulullah musafir, entah umrah atau haji waktu itu, Rasulullah menjadi imam sholat zuhur dan asar di jamak qasar. 2 rakaat. Selesai sholat, wama menas, orang-orang berdiri. Faja'alu yakhuduna yadayhi, lalu mereka mengambil kedua tangan Rasulullah. Kalau tangan diambil itu artinya apa? Kan salaman nggak? Setelah diambil, lalu oleh mereka wa yuqtilunaha, mereka mencium. Karena orang mulia dicium tangannya. Lalu kata Abu Juhaifah, fa akhadtu biyadi, lalu aku ambil tangan Rasulullah, wa wada'tuha ala wajhi, aku taruh di wajah. Ternyata apa? Kata Abu Juhaifah, fa idza hiya amrudu binas salji, ternyata tangan Rasulullah lebih dingin daripada salju, padahal cuacanya panas. Jadi dalam cuaca panas Rasulullah mengalirkan energi sejuk. Lalu apa? Kata Abu Juhaifah, wa atyabu raihatan minal isti, tangan Rasulullah ternyata aromanya lebih harum daripada parfum kasburi. Makanya kalau mau ke masjid pakai harum, biar kalau salaman dengan kawannya harum ini. Wahabi gak pakai parfum, makanya gak mau salaman. Aduh, kira-kira begitu. Beribadah mereka ini alih saudara, salamun aja dibikahkan. Ini perilaku ya, perilaku ibadah. Perilaku di masyarakat ada lagi yang beda. Kita kalau ada orang meninggal baca tahlil, baca talqin, mereka gak ada. Bilangnya bid'ah, gak bid'ah karena mereka gak tahu ajaran agama dirubah sama mereka. Mereka ini ambil yang nakal-nakal memang. Nakal mereka, lalu bilang bid'ah. Sebenarnya nakal. Lalu kalau kita ada keluarga meninggal, ada makanan kenduri, dan itu ada dasarnya. Mereka mengharamkan, tapi mereka mengharamkan kalau bikin, kalau dikasih tidak apa-apa itu. Ya haram kalau bikin. Mereka beda-beda. Maulid Nabi gak ada ya. Isra Mi'raj apa?
Itu perbedaan perilaku. Kalau jumpa dengan saudaranya yang bukan Wahabi, mukanya masak, nggak ada senyum, betul. Itu. Jadi mereka ini memang kelompok intoleran, ya, kelompok intoleran ini. Mereka ini yang merasa suci. Dan mereka ini perbedaannya lagi, kalau pakaian yang dianggap sunnah itu cuma cingkrang. Cingkrang itu artinya celana mata kaki. Lah, masalahnya memangnya Rasulullah tiap hari pakai celana, nggak pakai gamis gitu. Dan celananya hitam lagi yang banyak. Sunnahnya itu cuma cingkrang. Padahal sunnahnya sholat itu pakai kopiah sunnah, pakai sorban sunnah, pakai selendang sunnah. Gak ada mereka. Malah kadang celana cingkrang ke atas pakai kaos itu. Makanya Rasulullah sholatnya pakai kaos. Kaosnya kaos pendek lah gitu ya. Coba kaos panjang misalnya kan agak sopan. Sudah kaos pendek, betul begitu ya. Mereka ini yang memang fokusnya cingkrang. Sunnahnya sudah cingkrang aja. Ini memang perilaku mereka perilaku aneh itu ya. Orang-orang aneh. Hanya hati-hati dengan orang aneh. Ini pertanyaan pertama dan ketiga nanti. Terus pertanyaan kedua apa? MUI. Ya, kalau MUI pusat itu sudah banyak Wahabi-Wahabi yang dipakai. Karena MUI itu biasanya persatuan berbagai ormas. Dan ormas Wahabi di Indonesia diakui. Tapi memang ya sudah disesatkan. MUI Aceh mengeluarkan fatwa tahun 2014. Tanda-tanda aliran sesat ada 10. Dan semuanya yang cocok itu Wahabi. Itu di MUI Aceh. Terus apa lagi? Salah satu daripada organisasi Islam yang saja peluang apa ini jadab. Kalau habis sholat tidak doa karena malas, ya bukan Wahabi, malas aja. Kalau misalnya gak doa, gak zikir, cuma zikirnya pelan, sir ya, lirih, doanya sendiri-sendiri belum tentu Wahabi. Yang penting tidak membid'ahkan zikir keras dan doa bersan. Kalau Wahabi sudah gak mengerjakan, membid'ahkan lagi. Parah mereka. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi dari perempuan di belakang. Ya silahkan. Izin agak dekat sedikitnya. Saya bacanya itu sesuai dengan tuntutan buku sholat. Ustazah sampaikan
Kalau di Pekanbaru, Salafi Wahabi itu ada pusat-pusatnya. Pokoknya kalau ustadz-ustadz yang menginduk ke beberapa titik itu biasanya Salafi Wahabi atau ustadz atau ustazah. Dan juga bisa diketahui dari buku tuntunan sholatnya. Bacaannya itu ikut mazhab apa. Kalau mazhabnya Syafi'i berarti bukan Wahabi. Kalau ikut yang sholatnya Albani, sholatnya siapa, itu berarti Wahabi. Jadi mungkin bisa tanya sama ustadz yang ada di masjid ini. Masalah ustazahnya itu bisa dikonfirmasi sama ustadz atau ustazah yang ada di sini. Karena sesama ustadz di Pekanbaru biasanya tahu itu. Wahabi apa bukan. Kalau saya dah tahu. Saya tahunya cuma ustadz-ustadznya aja. Bisa dikonfirmasi. Tapi agak apalah sementara dipakai yang anda itu sholat gitu. Yang penting sholat dihafal dulu. Nanti setelah sudah hafal semua. Belum. Ya pokoknya yang ada tuh dihafal dulu dah bapak. Nggak apa-apa kalau doa-doa dalam sholat. Cuma nanti dikonfirmasi aja. Atau cari di buku, di toko buku. Tuntunan sholat lengkap. Itu biasanya mazhab Syafi'i itu. Kalau buku tuntunan surat lengkap yang ada bahasa Indonesianya, bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Sudah bisa baca Burhan? Belum. Mualafnya berapa bulan? 3 bulan. Oh, belum bisa berarti ini. Ya pokoknya sholat lah. Kalau orang itu baru masuk Islam, belum hafal Fatihah, belum apa, baca zikir yang lain gak apa-apa. Nanti sampai bisa. Kalau baca zikir yang lain gak bisa juga, ya pokoknya diem. Kira-kira durasinya baca Fatihah selesai. Itu sah sudah kalau orang baru masuk Islam. Enak kalau orang baru masuk Islam itu. Banyak keringanan. Bacaannya sebisanya aja. Tapi sambil belajar. Pokoknya belajarlah. Ya nanti tanya, dikonfirmasi kira-kira ustazah ini di mana. Tanya sama ustaz yang di sini. Ini banyak ustaz di sini nih di depan. Hah? Ya dia ada Ustaz Muhsin ya. Ustaz Muhsin dari Medan yang insyaallah bisa. Ada lagi pertanyaan terakhir. Ini satu karena saya terjadi ini kan. Pertama yang saya tanyakan, jumpa dengan saudara kita orang Islam, kita diperintah oleh Rasul kan mengucapkan salat atau berjabat tangan. Rasulullah menyampaikan, ucapkanlah salam kepada saudaramu orang Islam yang kamu kenal atau tidak kamu kenal. Begitu ya Pak Yai. Jadi kita ini kan, saudara kita ini kan sama-sama pakai jubah, pakai jenggot. Nah kan ini saudara kita kan. Nah kamu ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bawa muka. Seperti Wahabi. Gak usah ucapkan salam lagi dah. Ya kan tahu. Kemudian yang kedua saya apakan tangan dengan tangan saya digigikan. Nah pertanyaannya, kenapa mereka tidak mau menyambut salam kita atau tidak mau menerima jabat tangan kita? Kenapa Kiai? Itu aja yang pertama. Dan yang kedua, saya dengar di radio Roja, radio apa ya? Ya, radionya Wahaboy. Saya sering mendengar firman Allah baca Al-Quran dengan hadis Nabi. Memang itu yang kita dengar di pengajian kita kan. Cuman mereka menganjurkan kita jangan bergaul kepada orang JT. Jamata Black. Jamata balik ke Markal Umbina, dia jamata balik. Bukan jamata api saja. Ini jekotnya panjang mereka. Jabah terbalik katanya. Tadi patu balik. Ustaznya Ustaz dalam air tiris ya. Saya terperang saja.
Jangan kita bergaul dengan JT. Lebih baik kita bergaul dengan orang kaum berzina. Jadi ini orangnya kayak orang-orang Arab itu nada bicaranya. Jenggotnya panjang. Lebih baik kita bergaul dengan orang kaum berzina. Karena apa? Orang kaum berzina sebab waktu dia akan taubat. Kalau JT dia mau merangkul manusia orang banyak, tapi mengajak mereka masuk neraka katanya. Ini yang saya dengar. Jadi yang saya tanyakan, kenapa mereka tidak mau jabat tangan dengan kita dan tidak mau menjawab salam kita? Karena Rasulullah menyampaikan seperti itu. Itu aja pertanyaan saya. Jadi begini, Wahabi ini kelompok intoleran, kelompok inklusif. Jadi memang kelompok tertutup Wahabi ini. Memang nggak mau. Nah, kalau kita kepada sesama muslim ini terbuka. Kalau misalnya Wahabi mau kita ajak ke dalam Ahlus Sunnah. Kita ajak baik-baik, misalnya dialog, tukar pikiran. Kalau nggak mau ya sudah dibuang. Dan memang peraturannya di dalam kitab-kitab akidah Imam Baihaqi ya. Rasulullah SAW bersabda, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Golongan Qadariyah itu majusi dalam umat ini. Qadariyah itu Mu'tazilah dan semacamnya. Fa idza laqitumuhum fala tusallimu alaihim. Kalau jumpa dengan mereka jangan ucapkan salah. Wa idza matu fala tashhadu. Kalau mereka mati jangan didata. Kalau mereka gak mau, kita ya gak salam juga sama mereka. Awalnya ya kita ajar pada kebenaran. Kalau gak mau ya sudah. Kita walaupun mereka meninggal, kita gak perlu datang ke jenazahnya. Itu ke Salafi Wahabi. Mungkin Wahabi juga menganggap begitu sama kita. Bedanya kalau kita ini terbuka dialog dengan mereka. Kalau mereka tertutup, gak mau dialog. Karena mereka memang kelompok tertutup. Pertanyaan kedua, mereka bilang jamaah tabligh itu jamaah terbalik. Yang terbalik itu mereka. Lalu jamaah tabligh yang ditunduk itu. Jamaah tabligh itu menurut saya bagus lah. Karena mengajak orang kembali ke masjid, sholat. Dan umat Islam di Indonesia ini ya, hasil survei yang sholat itu 38% sekian. Gak sampai 39%. Yang 61% lebih itu gak sholat. 90% sholat setahun 2 kali. Umat Islam Indonesia. Jadi perlu memang mereka dirangkul, diajak untuk sholat. Kemudian mereka diajak belajar Al-Quran. Karena umat hasil survei juga, umat Islam Indonesia yang nggak bisa baca Al-Quran 72% lebih. Yang bisa baca Quran itu 27,sekian%. Jadi dalam setiap 100 orang, 72 orang nggak bisa baca Quran di negeri kita. Makanya memang kita perlu bersinergi, ngajak mereka belajar Al-Quran, belajar sholat, ngajak mereka sholat itu. Perlu memang, apalagi kita mayoritas muslim. Ya muslim aja, tetapi yang nggak sholat tuh lebih ramai daripada yang sholat. Itu hasil survei. Ya kalau nggak percaya, kalau saudara naik pesawat, satu pesawat itu isinya kan 300 lebih. Yang sholat ke musola berapa orang, kan bisa dihitung itu. Jadi itu, jadi memang penting ya. Pertanyaan terakhir. Oh ya ini terakhir. Dua pertanyaan ya. Ya. Yang pertama, apa buku sholatnya Imam Sabat? Kabari khususnya buru-buru ya, buru-buru sehingga kadang sapusap pada masuk bulan nanti. Yang pertama. Yang kedua,
bagaimana memupuk jenazah yang diselenggarakan sekeseluruhan pembimbingan suaranya oleh Wahabi. Yang baru tahu jenazah ini diketahui wanita. Ya, soalan. Pertanyaan pertama ya, sholat maghrib itu sebaiknya disesuaikan dengan jamaah agar tidak terlambat. Yang penting tidak keluar dari waktu. Memang jamaah itu datang ke masjid dianjurkan tuh sebelum masuk waktu. Itu dulu ketika masyarakat belum punya jam, tuh biasanya jam yang ada cuma di masjid, jam besar itu dulu ya. Jadi orang belum masuk waktu sudah ke masjid. Sekarang ini HP-nya bisa azan. Jadi kalau HP-nya belum azan nggak wudhu kadang gitu. Kok belum wudhu? Nunggu azan di HP atau di apa? Mungkin ya perlu disesuaikan. Dan memang sholat maghrib ini memang lebih baik disegerakan. Karena sholat maghrib ini waktunya pendek. Gak lama. Menurut qaul jadid lebih pendek sholat maghrib. Cuma kita ambil qaul qadim agak panjang. Jadi waktu sholat maghrib itu 1 jam 10 menit qaul qadim itu. Kalau qaul jadid itu mana pendek. Di dalam mazhab Syafi'i. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya keluarga meninggal, gimana kalau diuruskan kepada orang Wahabi? Boleh itu. Yang ngurus tuh harus orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diurus sendiri. Kawan-kawan Asruwaja ini, terutama masjid, itu perlu bikin kelompok kematian itu. Jangan diuruskan ke Salafi, nanti dikubur sama mereka. Gak dibacakan talqin, gak dibacakan doa. Atau nanti ceramah gak boleh tahlil, tambah rusak tambah kacap itu. Makanya ketika ada keluarga meninggal ya, itu yang memandikan keluarga dekatnya. Kemudian kalau keluarga dekatnya, terutama anaknya atau ayahnya atau siapa ada yang alim, ini yang dianjurkan jadi imam sholatnya. Jangan Wahabi. Karena keluarga dekat itu biasanya lebih sayang pada yang meninggal. Sehingga potensi khusyuk lebih besar daripada orang lain. Kalau orang lain khawatir, kalau memang bukan orang khusyuk, khawatir gak khusyuk salatnya. Lalu orang-orang soleh digundan untuk mengurus jenazah ini dan mendoakan itu. Jangan Wahabi. Wahabi itu gak soleh orangnya. Penipu mereka itu. Kok diserahkan sama kaum penipu itu? Gak boleh itu. Jadi ya diperbaikilah ke depan itu. Karena sekarang Wahabi segala sektor dilakukan itu. Dan di Pekanbaru ini macam ramai Wahabi, banyak rumah-rumah Al-Quran atau apa yang didirikan. Saya kira ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan insyaallah lain waktu kita bikin kajian lagi. Mari kita baca doa bersama sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbubi syafi'il 'ilal wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tajjil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعن آله وسلم. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا مشايخنا وذوي الحقوق علينا
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله